الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم سهل لنا أبواب فضلك واشرح لنا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند يدك ولا تنسينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. والتسويب بالمسلسة في الصبح وهو أن يقول بعد حي علتين الصلاة بعد حي علتين الصلاة خير من النوم مرتين لوروده في حديث أبي داود وغيره بإسناد جيد كما قاله في الشرح المهذب قال وسواء ما قبل الفجر وما بعده انتهى وقيل إن ثوب في الأول لم يثوب في الثاني واحترز بالصبح عما عاداها فيكره فيه التثويب كما قاله في الروضة إلخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wat-taswibu, dan disunnahkan orang akan tafwid, dan disunnahkan orang akan taswib. Bagaimana dibaca taswib? Bil musalsati, dengan sa 3 titik sa. Taswibu. Di mana disunnahkan taswib? Fi subhi, pada salat subuh. Wahwa, dan bermula dianya taswib ayyakula, itu bahwa berkata ianya seseorang ba'da hayya alataini, sesudah dua hayya ala, apa katanya? As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naumi, bermula salat itu lebih baik ianya salat daripada tidur. Marrataini, hal keadaan seseorang yang berkata itu 2 kali. Kenapa demikian? Liwurudihi fi hadisi Abi Daud, karena datangnya hadis ataupun karena datangnya kesunahan fi hadisi Abi Daud, pada hadis Abi Daud dan selainnya Abi Daud bi isnadi jaiden, dengan isnad yang baik, dengan isnad yang bagus. Kama qalahu fi syarhil muhadzab, sebagaimana barang telah berkata oleh Imam Nawawi akannya barang di dalam syarah muhadzab. Jadi mengenai tentang masalah azan dan iqamah. Masalah azan dan iqamah, pada azan maka sunnah, ada kesunahan-kesunahannya, dan juga kaifiah ataupun tata cara dalam melakukan azan. Maka azan itu masna-masna. Jadi kebanyakan daripada nazam dalam azan maka dibaca dengan 2 kali. Jadi azan itu dibaca 2 kali. Sedangkan kebanyakan daripada nazam iqamah, maka iqamah itu dibaca furadi, 1 kali. Kecuali pada lafaz iqamahnya. Kalau pada lafaz iqamahnya maka dibaca 2 kali, iaitu lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Makanya mengenai tentang masalah kaifiah azan, maka azan itu dibaca 2 kali, sedangkan iqamah dibaca 1 kali. Dalam artian kebanyakan daripada nazam, tidak semuanya. Kenapa? Karena pada azan itu kalimat tauhid,
Karena kalimat tauhid pada akhir azan itu satu kali, bukan dua kali. Jadi la ilaha illallah pada akhir azan itu hanya dibaca hanya dibaca satu kali. Begitu juga takbir pada awal azan dibaca sebanyak 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali. Kemudian pada iqamah ada juga yang dibaca 2 kali. Mana yang dibaca 2 kali? Yaitu pada lafaz iqamahnya. Itulah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Selain itu semuanya dibaca satu kali. Kemudian pada surah azan disunnahkan untuk idraj, mempercepat. Jadi pada azan disunnahkan untuk mempercepat. Kenapa disunnahkan untuk mempercepat? Pada iqamah disunahkan untuk mempercepat. Kenapa pada iqamah disunahkan untuk mempercepat? Karena ketika kita mempercepatkannya, maka itu membawaki kepada lebih bersangatan kepada memerintah ataupun mengajak orang yang sudah hadir untuk segera melakukan salat. Karena iqamah itu untuk membangun para hadirin untuk melakukan salat. Jadi ketika kita mempercepatkannya, maka lebih mubalaghah, lebih bersangatan kepada yaitu mempercepat para hadirin untuk bangun melakukan salat. Pada azan disunahkan untuk tartil. Bagaimana tartil? Tartil itu mendatangkan satu kalimat. Mendatangkan dengan satu kalimat dalam satu nafas, kecuali takbir. Jadi intinya ada makna tartil itulah mengucapkan satu huruf per huruf secara pelan-pelan dengan nyata. Jadi satu kalimat demi satu kalimat. Maka di ketika disunnahkan secara pelan untuk apa? Hikmahnya adalah karena azan itu salah satu daripada i'lam. Makanya pengertian daripada azan al-fadhu makhsusah, lafaz-lafaz yang dikhususkan, yu'lamu biha, yang diketahuikan dengannya lafaz yang terkhusus, dukhulu waqti salah, akan masuk waktu salat. Jadi i'lam. Jadi seandainya kita membaca dengan pelan-pelan, maka itu lebih mubalaghah kepada orang yang jauh untuk mendengarkannya. Itulah untuk memberitahu orang yang jauh. Jadi kalau seandainya dibaca secara cepat, mungkin tidak sampai kepada orang yang jauh, yang tidak ada di situ. Tapi ketika kita membaca dengan lambat, seandainya dia tidak mendengarkan pada awal azan, maka dia akan mendengarkan pada pertengahan ataupun akhir azan. Intinya seperti itu. Kemudian pada azan juga disunatkan tarji'. Tarji' itu mengulang lafaz syahadah. Lafaz syahadah 2 kali diulang-ulang. Yang pertama secara sir dulu, secara tersembunyi, itulah tidak mengeraskan suara dulu sebelum berkata dengan jihar. Makanya pada orang yang melakukan azan sunnah untuk dibaca secara pelan dulu sebelum membaca secara besar. Itu namanya tarji'. Kemudian disunnahkan pada azan, surah malam yuk, disunnahkan pada azan akan taswib. Taswib. Dibaca taswib dengan sa. Sa yang bertiga titik. Titiknya di atas. Sa. Di musalsah. Disunahkan taswib pada solat subuh. Pada solat subuh. Jadi maksudnya pada azan solat subuh. Disunatkan untuk membaca taswib pada azan solat subuh. Apa itu taswib? Taswib adalah berkata oleh muadzin sesudah hayya 'alataini, itulah sesudah hayya 'alas salah dan sesudah hayya 'alal falah, dia itu berkata as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Intinya dia itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu sunnah sesudah membaca 2 hayya 'ala. Apa 2 hayya 'ala? Itulah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Jadi intinya itu sunnah.
Makanya seandainya ada orang yang lupa, lebih-lebih baru bangun tidur ketika azan subuh tidak membaca as-salatu khairum minan naum, jangan digetawakan. Biar dia berkem. Pada berkeman. Nama tang buat tua. Kalau tuanya buat sunat lam, kan mesti. Kecuali cedera. Kecuali cedera dapat mencederakan azannya, pasti geyu pingat dalam agama. Geyu pingat kemudian geyu ulang. Tapi di sini hanya sunnah. Pakan. Menyatakan kenapa diperintahkan untuk membaca taswib pada solat subuh? Karena kebiasaan yang terjadi pada waktu salat subuh itu adalah takasul. Takasulnya dengan sebab tidur. Makanya ketika diingatkan seorang muazin dengan lantang as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Makanya ketika mendengarkan itu langsung malas kita hilang, bangun untuk melakukan salat subuh. Jadi disunahkan membaca taswib, itulah as-salatu khairu minan naum, itu 2 kali karena memang ada dalam hadis. Ada warid dalam hadis, itulah hadis Abi Daud dan selainnya Abi Daud dengan isnad yang bagus sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Di dalam kitab Syarah Muhadzab. Jadi makna as-salatu khairum minan naum sebenarnya begini maknanya. Al-yaqdah lis-salah, bangun untuk melakukan salah, khairun itu lebih baik minar rahati tahsilu bin naumi. Itu lebih baik daripada istirahat yang hasil ianya istirahat minan naumi daripada tidur. Yang maksud daripada as-salatu khairum minan naum. Maksud daripada as-salatu khairum minan naum itulah bangun untuk melakukan salat itu lebih baik daripada istirahat yang istirahat itu dengan sebab hasilnya dengan sebab tidur. Makanya bedah niku. Kecuali kah hanya jaga sama sekali, dan memang ka'udhur. Manama, kaya kan? Manama au nasiha idza dzakaraha. Jadi intinya seperti itu. Nyangka ya? Dah belum? Jadi taswib daripada sabah. Sabah. Sawibu. Taswiban. Sawabah. Taf'ilan. Tapi nyo sabah gini. Di sabah sebelumnya. Sabah. Sasi menjerat. Sauban. Artinya sabah. Masdar di taswiban. Sawabah. Isawibu. Taswiban. Iza. Raja'ah. Raja'ah bukan? Iza raja'ah. Yang ini hana titik. Li'annahu talbusani bil hudur ila salah. Karena sesungguhnya taswib itu tuntutan yang kedua dengan hadir kepada salat. Asalnya anna man da'a syakhsan. Bahawa sungguh siman yang berdoa iaman akan seseorang min ba'di daripada sesudah yaluhu ilaih bisawibihi. Apa tang nak begah? Siman, sesungguhnya siman yang mengajak iaman akan seorang daripada sesudah yaluhu ilaihi. Bahawa sungguh siman yang mengajak iamannya min bu'ud ya. Anna man da'a syakhsan min bu'udi. Bahawa sungguh siman yang mengajak ataupun menyeru iaman akan seorang daripada jauh. Ya luhu ilaihi. Niscaya lah papan. Ya papan. Ya luhu ilaihi bi saubihi. Liyarahu supaya melihat ia akannya. Menulis tu. Ya kan?
asal ji. Jadi asal ji, seandainya kita itu memanggil seseorang daripada jauh, maka sudah barang tentu suaranya tidak terdengar. Jadi ditulis di papan supaya dia melihat. Itu dasarnya, dasar taswib. Wa khussa bi subhi, dikhususkan akannya taswib dengan subuh. Kenapa? Walau maqdiyah lima ya'ridu fi waqtiha. Walaupun kendaki bagi barang yang datang ia pada waktunya subuh. Minat takasul, daripada malas dengan tidur. Wal qada, dan menunaikan. Yuhakil ada. Pun nak bergahal kok gerayah? Tikalan. Apa? Walau maqdiyah. Oh, kamu tu qada sama tu boh. Dikhususkan akan ia taswib dengan subuh. Walau ada yang subuh maqdiyatan, itu yang dikatakan. Kenapa? Lima, karena barang ya'rudu fi waqtiha, datang pada waktunya subuh daripada takasul, bermalas-malasan dengan sebab tidur. Dan qada dan dengan sebab tidur. Wal qada, dan bermula qada, yuhakil ada. Kuma yuhaki, kebalikan apa? Cekalan. Kan hikayah ya. Hanam kalam ni dah lama. So dapat kamus? Ialah meniru, menyalin, mengikuti. Dan bermula qada, itu mengikuti ia akan tunai. Jadi dikhususkan taswib itu pada azan subuh. Walaupun azan subuh untuk qada. Jadi pada salat qada juga ada khilafiyah para ulama mengenai tentang sunnah azan. Makanya walaupun pada salat qada pada waktu subuh juga disunatkan untuk taswib. Kenapa? Karena pada waktu subuh itu datang takasul dengan sebab tidur. Sedangkan qada itulah sama dengan ada ataupun mengikuti ada. Jadi pada solat yang tunai disunahkan untuk taswib diikuti azan. Pada solat yang qada pun seperti demikian disunahkan untuk taswib. Itulah membaca as-salatu khairum minan naumi. Wa yundabu ayyaqulal muadzin, dan disunahkan akan bawa berkata oleh muadzin ba'da azan, sesudah azan, alal awwali, di atas yang pertama, au ba'da hayya 'alataini, ataupun sesudah dua hayya 'ala. Berarti membaca taswib disunahkan bahawa berkata oleh muazzin sesudah azan. Alal aula, di atas pendapat yang aula. Ya kan? Disunahkan ayyaqulal muazzin, bahawa berkata oleh muazzin sesudah azan. Alal aula, di atas yang lebih aula. Ataupun sesudah hayya 'alatain, sesudah hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah. Jadi taswib ini yang lebih aulanya dibaca sesudah azan. Nak tahu baca oleh azan? Nak tahu baca oleh azan? Tapi sunnah oleh azan lebih aula. Ataupun sesudah hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah. Jadi sesudah hayya 'alatain. La badalahuma, tidak ganti keduanya. Tidak ganti keduanya. Kenapa? Li'annahu yabtul adzan.
karena bahawasanya ganti keduanya itu membatalkan ia akan azan. Fil lailah pada malam zatil matar yang mempunyai hujan ataupun angin ataupun gelap gelap. Ala sallu fi rihalikum. Pula yang nak berah. Hai. Pulang nak berah. Benar hai nak berah. Yang ada kalian cik benar. Wayun dabu dan disunahkan akan berkata oleh muadzin sesudah azan. Alal aula, di atas yang lebih aula ataupun sesudah hayya alatain, tidak ganti keduanya. Kenapa? Karena maksudnya ganti keduanya itu membatalkan azan. Pajan di khun yang mengelabih hai. Fi lailati zatil matar, pada malam yang mempunyai hujan ataupun angin ataupun gelap. Apa dia katakan? Ala sallu fi rihalikum. Ini baru makiyah kaulnya. Ala sallu fi rihalikum. Ya, kena tambahan ya. Yang punya pergi diujian ni oleh muadzin lagi yang perhatian. Cuba tambahan je ala sallu naruh kalai dalam. Yang tambahan di kaujian ban. Ala sallu fi rihali. Ala sallu fi rihalikum. Ya, jadi disunnahkan terhadap muadzin sesudah azan. Menurut pendapat yang aula, yang lebih baik ataupun sesudah hayya alatain, tidak ganti keduanya. Kenapa? Karena itu dapat membatalkan azan pada malam yang mempunyai hujan. Intinya pada saat hujan ataupun saat angin ataupun saat kegelapan. Maka pada azan ditambah ala sallu fi rihalikum. Salatlah. Salat olehmu fi rihalikum. Di rumah-rumah kamu. Salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Berarti tambahan di ketika azan saat hujan ataupun saat ada angin ataupun saat kegelapan. Di mana ditambahkannya sesudah azan ataupun sesudah hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ya, sesudah hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ya. Pada hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar annahu nada bis shalah. Ibnu Umar nada menyeru dengan salat fi lailati zatil bardi, pada malam yang mempunyai dingin, bardi dingin. Warih dan angin kencang. Wa matar dan hujan. Faqala fi akhir nidaihi, bunaya lebih aula. Kemudian berkata ianya Ibnu Umar pada akhir azannya, seruannya ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Ya. Yang kedua ala sallu fi rihali. Suma qala, kemudian berkata ia, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin, ada yang sesuatu yang memerintah muadzin, idza kanat lailatun baridah au zatul matar fi safar au yaqul ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Kan? Jelas?
Jadi nyan tambahan untuk muadzin, ya, sunnah dibaca apakah sesudah azan ataupun boleh juga dibaca sesudah hayya 'alal falah ala sallu fi rihalikum. Nyawa taujin. Jadi taujin memang salah satu uzur untuk jamaah adalah hujan. Maka diperintahkan untuk salat di rumah. Ala sallu fi rihalikum. Ya, tanya onyo mangat. Musalla tu tinggal terjajak kah? Katru. Kah? Jawab kalau. Jadi kemudian di cara bermana kitab, jika kalian boh jual segarun, umah item ko. Kalau lau ke, pahai kak kedeh po atas gokun. Sebab hal kalian pun ni menan cara. Wa yukrahu ayyakula hayya ala khairil amal. Jadi makruhkan akan berkata yang muazin hayya ala mari di atas sebaik-baik amal, mutlakan hal keadaan mutlak. Ya, jadi makruh diucapkan hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Berarti ganti daripada as-salatu khairum minan naum. Maka makruh. Hayya ala khairil amal. Mari melakukan sebaik-baik amal. Itu makruh. Jadi kalau makruh, kalau kita tinggalkan dengan kasat imtisalan, menjunjung tinggi, maka mendapatkan pahala. Ya. Kan? Kan belum? Ya. Kama qalahu fi syarhil muhadzab. Sebagaimana telah berkata ianya Imam Nawawi akan yang berang dalam syarah muhadzab. Qala berkata ia Imam Nawawi, wa sawa'un ma qabla al-fajri wa ma ba'dahu intaha. Dan bermula sama itu barang yang ada yang barang sebelum fajar, wa ma ba'dahu dan barang sesudahnya fajar. Dan barang sesudahnya fajar. Jadi Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muhadzab, iaitulah sebelum fajar dan sesudah fajar itu sama. Habis perkataan Imam Nawawi. Artinya disunahkan untuk membaca taswib. As-salatu khairum minan naum. Jadi sebelum fajar. Jadi sebelum fajar ada yang namanya azan sebelum fajar. Sebelum fajar sadek. Berarti ada fajar kizib. Karena pada waktu malam biasanya ada tempat yang melakukan azan 2 kali. Sebelum subuh dan ikutikan terbit fajar. Maka azan sebelum subuh itu, sebelum terbit fajar sadek, maka juga disunahkan taswib. As-salatu khairum minan naum. Kemudian pada surah azan subuh, itulah azan di ketika sudah masuk waktu salat subuh. Untuk memberitahu masuknya waktu salat subuh, itulah azan sesudah fajar sadek. Maka itu juga termasuk kepada sunnah taswib. Sama. Sebelum fajar dengan sesudah fajar, sama hukumnya sunnah taswib. Sunnah taswib. Kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hana? Wakilah dan dikatakan orang insuwiba fil awali, jika ditaswibkan fil awali pada yang pertama, la yusawwibu fisani, tidak ditaswibkan pada yang kedua. Tidak ditaswibkan pada yang kedua. Jadi ada pendapat qil, pendapat sebahagian ulama mengatakan, tapi ini pendapat lemah karena diibarat dengan qil, seandainya sudah ditaswibkan pada azan yang pertama, niscaya tidak lagi disunahkan taswib pada azan yang kedua. Tadi menurut Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab mengatakan azan sebelum fajar, sebelum subuh dan azan sesudah fajar itulah masuk waktunya salat subuh, maka itu sama. Sama, kedua-duanya sunat untuk dibaca taswib. As-salatu khairum minan naum itu sunnah. As-salatu khairum minan naum sunnah dibaca. Tetapi menurut sebahagian ulama mengatakan tidak sunnah
kalau seandainya sudah dibaca pada azan yang pertama, telah azan sebelum subuh tadi, maka tidak disunahkan lagi untuk membaca pada yang kedua. Tidak disunahkan lagi untuk membaca pada yang kedua. Wahturiza bisubhi, dan dipeliharakan orang bisubhi dengan subuh, ya, dengan subuh, amma adaha, daripada barang selainnya subuh. Ya, daripada barang selainnya subuh. Ya. Fayukrahu fihi taswib, maka dimakruhkan padanya selain subuh akan taswib, sebagaimana barang yang telah berkata ianya Imam Nawawi akannya barang di dalam kitab Raudah. Jadi dipeliharakan dengan salat subuh, azan di ketika salat subuh, daripada azan pada selain salat subuh. Azan untuk selain salat subuh. Maka pada surah azan selain daripada salat subuh, dimakruhkan untuk membaca taswib. As-salatu khairum minan naum, dibaca pada waktu salat Isya. Masuk waktu Isya, azan salat Isya, ataupun azan salat Zuhur, ataupun azan salat Maghrib, ataupun azan salat Asar, maka hukumnya makruh dibaca. Sebagaimana yang telah berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab, dalam kitab Raudah. Berarti tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Tapi juga ada para ulama yang mengatakan sunnah, termasuk Nakhla'i. Nakhi sunnah. Jadi ada juga nukilan Ibnu Salah. Ibnu Salah mengambil daripada Hasan bin Salih, kata beliau, innahu ustuhibba fi udhunai subhi wal isya. Jadi taswib itu disunahkan pada dua azan, azan subuh dan azan isya. Ini nukilan Ibnu Salah ataupun Ibnu Silah yang diambilkan daripada Hasan bin Salih. Jadi ada pendapat yang disunahkan taswib itu pada dua azan, azan subuh dan azan isya. Tapi yang pendapat yang kuatnya adalah sunat taswib pada azan subuh. Sunat taswib pada azan subuh. Bahkan ini merupakan nas Imam Syafi'i pada pendapat Qadim. Boleh dilihat di dalam kitab Imla. Makanya matan daripada kitab Imla Imam Syafi'i, wahwa ayyakula ba'da hayya 'alataini as-salatu khairum minan naum marrataini. Bahawa berkata oleh muadzin sesudah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Dua kali dibaca. Maknanya al-yaqdhatu lis-shalah, bangun untuk melakukan salat lebih baik minar rahatil lati tahsulu minan naum, daripada istirahat allati yang hasil ianya istirahat daripada tidur. Kita ulang, nak kira cedera karena kata ulang lo. Tapi hana untuk nak berhukum tu. Nak sunnah untuk tertib dan mualat. Ketika tinggal kiban hukum di. Nak ulang puhana. Apalagi nyo kan kesunahan, kan? Jadi nyo tertibkan sunnah untuk disyaratkan. Tapi pada surah kesunahan bila sudah ditinggalkan, itu tidak apa-apa, tidak perlu diulangi lagi. Karena sunnah. Kah belum? Yang Ehnan, Kiban, paham? Tidak? Paham? Nahid berdepan lah. Apa dalamnya nak apa? Dalam kalibi as-salatu khairum minan naum al-yaqdha laha khairum min rahatihi. Wa yusannu ayyu'adzina qa'iman, dan disunahkan orang akan bahawa mengazan ia seorang qa'iman hal keadaan berdiri. Mengazan ia si muazzin hal keadaan muazzin yang melakukan azan itu yang berdiri. Kenapa demikian? Li hadisi syaikhaini, karena hadis dua orang syekh Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadisnya? Ya Bilal, wahai Bilal, kum, bangun olehmu, fanat, maka suruh olehmu. Oleh annahu,
dan karena bahawa sesungguhnya berdiri ablaghu fil i'lam, itu lebih mubalaghah, itu lebih bersangatan fil i'lam pada memberitahu. Pada memberitahu. Bagi apa berdiri? Lil qiblat, bagi kiblat. Kenapa demikian? Li'annahu, karena bahwasanya berdiri al-manqul itu yang dinakalkan, itu yang diambilkan, dipindahkan. Itu yang dipindahkan salafan wa khalaf. Itu mangkul, nisbah ulama khalaf, nisbah ulama salaf, dan nisbah ulama khalaf. Jadi pada azan disunnahkan orang yang melakukan azan itu asli muadzin untuk azan secara berdiri. Jadi azan dilakukan dengan cara berdiri itu sunnah hukumnya. Jadi di saat melakukan azan disunnahkan melakukan azan itu dalam keadaan berdiri karena ada hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Maka fayukrahu qa'idan, makruh melakukan azan secara duduk. Wa mutaji'an, dan secara berbaring. Asyadun itu lebih bersengatan. Jadi secara duduk makruh, berbaring lebih bersangatan makruh. Azan sambil tidur, tudek mit secara azan, maka bersangatan makruh. Azan sambil tidur itu bersangatan makruh. Illa li'udhrin, kecuali karena ada keudhran, karakiben, seperti orang yang melakukan kendaraan. Intinya sedang berada di atas kendaraan. Maka bagaimana mau azan secara berdiri? Misalnya atas unta, jatuh, mati, lang motor, macam-macam lah artinya kendaraan. Makanya disunnahkan melakukan azan secara berdiri kecuali memang ada keudhran. Maka dibolehkan. Dibolehkan untuk azan secara secara duduk, ataupun bila memang tidak bisa duduk maka secara berbaring. Jadi berdiri dalam keadaan menghadap kiblat. Berdiri dalam keadaan menghadap kiblat sebagaimana Rasulullah memerintahkan Bilal, wahai Bilal, bangun. Bangun. Kemudian menyeru. Jadi intinya ketika Nabi memerintahkan Bilal, maka Bilal melakukan azan dengan menghadap kiblat. Kum ya Bilal fanada bisalah. Sambung hadisnya, kum berdiri olehmu wahai Bilal, fanada bisalah. Maka azankan, serukan dengan salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dilihat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis 604. Kalau dilihat dalam Sahih Muslim, hadis 377. Yang hadisnya diambilkan daripada Ibnu Umar. Ada riwayat Abu Dawud? Ada hadis yang riwayat Abu Dawud? Seorang raja melihat Abdullah bin Zaid fil manam, dalam mimpi. Karena kaiman ada ianya Abdullah bin Zaid itu yang berdiri. Jadi ada seorang raja yang bermimpi melihat Abdullah bin Zaid berdiri di ketika melakukan azan. Kenapa disunahkan untuk berdiri? Karena itu lebih mubalaghah, lebih bersangatan pada memberitahu. Ketika kita memanggil, menyeru dengan keadaan kita sedang berdiri, maka itu lebih bersangatan pada memberitahu. Falau adzana qa'idan ma'a qudrah, maka seandainya kita melakukan azan secara duduk sedangkan kita mampu untuk berdiri, kuriha, maka hukumnya makruh. Wa ajza'ah ala sahih, tetapi juga mumadah. Walaupun makruh tetap mumadah menurut pendapat sahih. Tapi ada ulama yang mengatakan al-qiyamu syartu fi. Berdiri di ketika melakukan azan itu syarat. Itu juga ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Berdiri di saat melakukan azan syartun fi, itu syarat pada azan. Dalam artian bila memang tidak dilakukan secara berdiri maka tidak sah azannya.
berdiri bagi menghadap kiblat. Kenapa? Karena ada nukilan daripada ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama-ulama yang terdahulu dan ulama-ulama yang kemudian, berarti mereka itu selalu melakukan azan, bahkan melihat ataupun mendengar daripada ulama-ulama terdahulu lagi, selalu melakukan azan dalam keadaan berdiri. Makanya ada nukilan daripada ulama salaf dan khalaf, azan secara berdiri. Wal iqamah kal azan fi madzukir. Dan bermula iqamah itu sama seperti azan pada barang yang telah disebutkan akan ianya azan. Makanya azan secara berdiri dan menghadap kiblat, iqamah juga dalam keadaan berdiri dan juga menghadap kiblat. Kenapa mesti menghadap kiblat? Karena menghadap kiblat itu, kiblat adalah jihad yang paling mulia. Karena kiblat itu adalah jihad ataupun arah. Li'annaha asyrafu jihad. Karena kiblat itu adalah semulia-mulia arah. Maka arah yang paling mulia adalah arah kiblat. Menghadap yang paling mulia adalah menghadap kiblat. Kah belum? Bahkan juga ada pendapat ulama mengatakan al-istiqbal fi syartun. Menghadap kiblat itu menjadi syarat. Menghadap kiblat itu menjadi syarat. Fayukrahu li ghairiha, maka dimakruhkan akan azan bagi selainnya kiblat. Fil munfarid, pada surah orang yang sendiri. Hakada mutlak, orang yang salat sendiri. Jadi ketika melakukan azan, orang yang melakukan salat sendiri, pada ketika menghadap kepada selain kiblat, maka hukumnya makruh. Wa fi ghairihi, pada selainnya sendiri itulah ramai-ramai, maka ada istisnanya. Illa in tuqifal ilam, kecuali jika dihentikan akan memberitahu ala tarkiha, di atas meninggalkannya menghadap kiblat. Kadur, seperti berputar. In huwilal manar. Kadaurani, kadaurani haulil manar, seperti berputar di sekeliling menara. Fi wasatil balad, pada tengah-tengah balad. Jadi kalau pada orang yang salat sendiri, yang kita beramalnya, iaitu memakai pendapat yang sunnah untuk melakukan azan, maka azannya sunnah menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka hukumnya makruh. Tetapi kalau azan untuk memberitahu orang yang lain, itulah orang yang ramai, maka ada tafsirnya. Seandainya tidak sampai pemberitahuan dengan tidak sampai terhenti, jika terhenti ilam di atas meninggalkannya kiblat, mesti kita itu tidak menghadap kiblat untuk memberitahu. Seperti azan di atas menara, yang kita itu perlu berputar-putar. Agar semua seisi dalam, karena terletak di pertengahan balad, di pertengahan desa misalnya, kita mesti memutar ketika azan. Menghadap kiblat, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, semua mesti kita hadap. Maka ini tidak dimakruhkan lagi. Kenapa tidak dimakruhkan lagi? Karena memang itu kebutuhan. Karena kalau tidak seperti itu, maka tidak sampai suara azan, tidak sampai iklam kepada masuk waktunya salat. Wala istaratu ayyasma akhiral azan. Dan tidak disyaratkan akan bahwa mendengarnya surah akan akhir azannya. Min sam'il awal. Dan tidak disyaratkan akan bahwa mendengar akan akhir azannya oleh siman sami'a au awalah, yang mendengar iaman akan awal azan. Walau fil musafir alal mu'tamad. Walau pada orang yang melakukan perjalanan berdasarkan di atas pendapat yang mu'tamad. Jadi tidak disyaratkan mendengar akhir azan bagi orang yang sudah mendengarkan awal azan. Jadi intinya ketika kita mendengar azan, maka itu pertanda masuknya waktu salat. Tidak mesti kita mendengarkan semuanya. Walaupun hanya terdengar di awal tapi tidak terdengar di akhir. Intinya kalau sudah ada seruan untuk melakukan salat, maka itu sudah menjadi bukti ataupun tanda masuknya waktu salat. Walaupun tidak terdengar semuanya.
Walau pada orang yang melakukan perjalanan berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Wal iqamah kal azan. Iqamah juga sama seperti azan. Wa yundabu fihi kaunuhu ala alin. Dan disunahkan padanya azan. Dan disunahkan padanya azan. Kaunuhu akan keadaannya azan ala alin. Di atas tempat yang tinggi. Di atas tempat yang tinggi. Mana contohnya? Kamanaratil masjid, seperti menara masjid. Au sadhihi, ataupun lotengnya masjid. Atap. Berarti sunnah. Sunnah melakukan azan pada tempat yang tinggi. Seperti naik ke atas menara masjid. Ataupun di loteng. Agar terdengar kepada seluruh pelosok. Sedangkan sekarang enggak perlu lagi naik ke menara. Karena sudah ada mikrofon. Maka pakai mikrofon itu memang bid'ah, tapi bid'ah yang mukarramah ataupun bid'ah yang mulia, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa? Karena membantu untuk menyampaikan suara agar terdengar kepada seluruh pelosok. Wa ayyadi'a asabi'ihi au ihdahuma fi udunaihi. Dan disunahkan akan bahawa meletak yang muadzin akan dua asabi'nya. Dua telunjuknya. Asabi' anak jari ya. Masbahah telunjuk. Asabi' anak jari. Asabi'ihi, dua asabi'nya. Ataupun dua anak jari. Disunahkan akan bahawa meletakkan dua anak jari au ihdahuma, ataupun salah satu anak jari fi udnaihi, pada dua telinganya ketika azan. Berarti sunnah meletakkan dua anak jari. Ataupun satu pada dua telinganya. Wal masbah aula, sedangkan anak jari telunjuk itu lebih aula. Wal masbah itu aula. Berarti memakai anak jari telunjuk itu lebih aula. Li yu'allimal ba'id, supaya memberitahu ia akan yang jauh. Gimana? Supaya memberitahu ia akan yang jauh, anahu akan bahawa sesungguhnya itu muadzan ia. Fayajibu, maka menjawab ia yang orang yang jauh. Oh, ketika kita memegang telinga, maka suara kita besar. Hanaklau tu. Kaya kan? Kata Tok Liyung bunuh. Supaya tujuannya orang yang jauh terdengar dan tahu yang bahwasanya kita sedang melakukan azan. Kemudian menjawab ia. Jadi intinya agar suaranya lebih besar. Agar suaranya lebih besar. Jadi sunnah dua anak jari. Ataupun satu. Sedangkan jari telunjuk itu lebih baik. Supaya mengetahui oleh orang yang jauh. Oleh bahawasanya seorang itu muadzan ia. Kemudian menjawab ia. Tabih. Ad-dauran. Bermula putaran sekeliling menara bagi jihad kanan muadzin. Dan ketika menghadap kiblat. Kama anna tawaffa kadzalik. Allah. Jadi ada tambah pemberitahuan memutar sekeliling menara kepada arah kanan muadzin. Kaji alih wallahu a'lam bishawab.